Shalom guys, hari ini aku mau sampein satu materi yang cukup berat, makanya pakai bahasa Indonesia. Takut bahasa Inggrisnya nggak nyampe. Kita berdoa dulu ya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pengajaran-Mu. Biarlah pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami hikmat-Mu Bapa. Kami minta spirit of wisdom, roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh pengetahuan, roh revelation, biarlah ada pada kami. Buka mata kami, buka telinga kami, biarlah kami boleh mendengar suara-Mu, biarlah kami boleh melihat seperti mata-Mu melihat, dan biarlah kami boleh terbebaskan dari apa yang mengikat kami selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Guys, hari ini aku memutuskan untuk gak kerja. Aku bilang, Tuhan, aku mau bikin video, tapi aku gak tahu apa yang mau diomongin. Aku mau ngomongin materi apa. Terus ya udah, aku buka Alkitab aja kali ya. Aku buka asal, aku baca waktu itu tentang Samuel terpanggil. Nah, ketika aku baca kisah Samuel terpanggil, ada satu pertanyaan gitu kan. Di situ kan Tuhan lagi ngomong sama Samuel bahwa ini loh akan terjadi sesuatu pada Eli. Terus aku bilang, emang kejadian apa sama Nabi Eli gitu kan. Jadi aku baca cerita sebelum dari Samuel 3 ini. Nah, ini adalah di 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 36. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia,
sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian, siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Firmannya dahsyat ya, serem. Ketika aku baca ini aku kaget. Aku bilang, wah, Nabi Eli dikutuk Tuhan. Kita baca lagi ya di sini. 1 Samuel 2 ayat yang 31. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Lalu di ayat 32-nya, maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Ngeri ya guys, kutuknya tuh sampai selamanya. Terus tiba-tiba aku diingetin sama kejadian keluarga almarhum mendiang suami aku. Aku gak tahu apakah itu adalah kutuk generasi atau bukan, tapi berapa minggu yang lalu itu adik dari almarhum suamiku meninggal. Nah, jadi mereka itu adalah 6 bersaudara. Yang paling besar perempuan, yang kedua laki-laki sudah almarhum, yang ketiga laki-laki, lalu yang keempat perempuan, lalu yang kelima adalah almarhum suamiku, lalu ini yang keenam juga sudah almarhum berapa minggu yang lalu. Nah, dari sini aku melihat bahwa ketika anak laki-laki pertama itu meninggal, kondisinya anak-anaknya belum ada yang menikah. Jadi dia belum menjadi kakek tapi sudah meninggal. Lalu terjadi lagi dengan almarhum suami aku, anakku masih kecil waktu itu terjadi, jadi belum jadi kakek juga. Lalu kemarin yang paling bontot meninggal di usia 57 tahun, anaknya juga belum ada yang menikah, jadi belum jadi kakek. Ketika aku baca ini aku kaget, Tuhan, apakah ini kutuk keturunan? Gitu kan. Aku gak tahu ya, aku nggak tahu dan aku nggak akan membicarakan itu. Itu hanya contoh aja gitu, bagaimana melihat kutuk keturunan itu ada atau enggak. Jadi kita harus melihat dari silsilah keluarga, karena kutuk keturunan itu dia akan terjadi berulang. Yang aku tahu adalah almarhum papa mertua aku itu meninggal di usia tua. Bahkan anak aku itu adalah cucu terakhir di keluarga ya. Jadi sempet digendong sama papa mertua. Jadi aku juga nggak ngerti apakah ini kutuk keturunan atau tidak. Nah, tapi ketika aku melihat ini, Tuhan membawa aku untuk belajar bagaimana cara untuk melepaskan diri dari kutuk keturunan. Karena kutuk keturunan itu nyata, ada gitu kan. Aku bilang, Tuhan, gimana caranya? Kalau misalnya aku punya kutuk keturunan, bagaimana cara aku lepas dari kutuk keturunan ini? Lalu Roh Kudus bilang, darah Yesus menyelamatkan. Lalu aku belajar. Mari kita buka kitab Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Di Alkitab bahasa Indonesia itu ditulisnya kayu salib ya. Sebenarnya kalau bacanya di King James Version itu lebih jelas. Kita baca ya. Galatians 3 ayat 13 sampai 14 King James Version. Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hang on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Jadi dari ayat ini jelas, curse is everyone that hanged on a tree. Kutuk adalah setiap orang yang digantung di atas sebuah pohon. Kayu salib itu adalah kayu dari pohon. Makanya di Alkitab bahasa Indonesia ditulisnya kayu salib, untuk menjelaskan bahwa Yesus disalib gitu kan. Proses Yesus disalib. Nanti kita bicarain itu. Sekarang kita bicara, aku jelasin dulu kenapa pohon. Apa hubungannya? Kita lihat Kejadian. Kok ada beling di sini? Aduh, berdarah deh. Kejadian di sini adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Adalah akibat ketidaktaatan manusia terhadap perintah Tuhan. Nah, jadi ketidaktaatan akan membawa kutuk. Jadi harus hati-hati ya guys. Kita harus taat sama firman Tuhan. Nah, ketidaktaatan apa? Manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali adalah karena mereka melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, sehingga Hawa dikutuk Tuhan, ya. Makanya dan tanah juga dikutuk Tuhan karena Tuhan mengutuk Adam. Nah, itu bagiannya ya. Jadi kutuk dihasilkan karena ketidaktaatan manusia. Dan kenapa pohon? Pohon itu menghasilkan buah yang berkelanjutan. Nah, pernikahan, buah dari pernikahan adalah anak. Kita akan memproduksi anak, anak akan memproduksi anak, akan memproduksi anak, anak. Jadi bergenerasi-generasi, inilah yang disebut kutuk keturunan atau kutuk generasi. Jadi itu akan berlangsung terus-menerus dan itu akan menjadi seperti pola, pattern. Makanya kita harus lihat kalau mau tahu kutuk generasi apa yang ada di keluarga, apakah itu kutuk kawin cerai, apakah itu kutuk kematian yang belum waktunya. Nah, itu harus dilihat dari silsilah keluarga untuk mendeteksi kutuk keturunan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membebaskan diri dari kutuk. Bener gak? Itu yang paling penting kan. Nah, Yesus, kenapa kematian dan kebangkitan Yesus itu begitu penting? Karena Yesus mati itu bukan cuma untuk menebus dosa kita, tapi Yesus mati di atas kayu salib itu untuk membebaskan kita dari kutuk, juga dari sakit penyakit. Nah, karena prosesnya itu sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati itu bukan dibunuh ya guys, tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Nanti kita lihat pembuktiannya. Jadi urutannya Yesus pertama disiksa dulu. Tubuhnya hancur, dicambuk, ya kan? Itu buat apa? Itu buat menyembuhkan penyakit kita. Jadi segala sakit penyakit itu bisa disembuhkan karena bilur-bilur yang Yesus sudah tanggung. Itu ditukar.
hidup kita sama hidup Yesus itu ditukar. Jadi kalau kita punya sakit penyakit, kanker, kayak gitu-gitu, yang serem-serem, jangan takut ya, ada Yesus, oke? Asal kamu percaya dengan bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kita, menebus sakit penyakit kita, menukar hidupnya dengan hidup Yesus, lalu Yesus bangkit dan duduk di atas di sebelah kanan Bapa. Yakinlah kamu pasti sembuh, oke? Nah, jadi setelah Yesus disiksa, baru Yesus masuk ke dalam proses mati. Kita baca ya, cerita tentang Yesus disalibkan ini ada di 5 kitab. Artinya 5 orang berbicara tentang hal yang sama, tentang kejadian yang sama, tapi dengan versi mereka masing-masing. Karena tiap orang kan berbeda ya. Ada orang yang tipikal personalitinya straight to the point. Ada orang yang lebih detail kalau cerita. Ada orang yang lebih cuek gitu ya. Cerita tuh, contoh nih misalnya, ada kejadian tabrakan antara motor dan mobil di jalan nomor 29. Yang satu akan report, iya tuh ada kejadian motor sama mobil tabrakan. Motornya warna merah, mobilnya warna putih. Tabrakan di jalan nomor 29. Terus ada polisi datang gitu kan. Nah, ada yang cerita lebih detail. Iya, kejadian ada motornya merah, mobilnya putih, mereka tabrakan, lalu korbannya dibawa ke rumah sakit Harum. Dan polisi datang, ada 3 orang. Mereka mengurus kejadian itu, bla bla bla. Nah, itu seperti itu ya. Jadi 5 orang ini menceritakan hal yang sama berdasarkan versi mereka, berdasarkan personality mereka. Jadi kalau baca tuh harus bolak-balik supaya bisa dapet cerita yang seutuhnya. Jadi kita akan bacanya bolak-balik ya guys, pindah-pindah, oke? Supaya dapet cerita yang seutuhnya gitu. Mari kita baca dari Markus 15 ayat 25. Markus 15 ayat yang ke-25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi kejadiannya jam 9 pagi. Lalu Yohanes 19. Aku bacain yang penting-penting aja ya guys. Yohanes 19. Ayat yang 23 sampai 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Tuh kan? Lalu di Lukas 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, sekarang kita udah sampai sekitar jam 12 sampai jam 3. Lalu kita lihat di Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu di Yohanes
Yohanes, kita buka Yohanes 19 ayat 28 sampai 29. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi di sini jelas ya, Yesus itu tidak mati karena disalibkan, tapi Yesus itu menyerahkan nyawanya karena dia sudah selesai tugasnya. Nah, sekarang kita lihat di Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kita lihat di Yohanes ayat 19 sampai ayat 31 sampai 37. Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi lambung Yesus ditikam sehingga keluar darah dan air. Wah, ini bakalan jadi next question aku ya buat Roh Kudus. Apa maksudnya keluar darah dan air? Sekarang dari kisah tentang Yesus mati ini, kita tahu bahwa Yesus menyelamatkan kita bukan cuma dari neraka, tapi juga dari kehidupan kutuk. Nah, ketika Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani," "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi itu terjadi pemutusan hubungan antara Allah Bapa dengan Yesus. Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus disalib itu sedang menerima semua dosa dari seluruh manusia yang ada di bumi. Seluruh kutuk Yesus sedang terima. Yesus sudah menjadi dosa, Yesus sudah menjadi kutuk bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di dunia, baik yang sudah ada, yang sudah lahir, ataupun yang sudah meninggal. Itu ditanggung semua dosanya sama Yesus. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus, dosa kita diampuni. Itu yang diampunin gak cuma dosa hari ini, dosa yang dulu, dari sejak kita sebelum lahir sampai kita lahir,
sampai dosa hari ini, bahkan sampai dosa yang belum kita lakukan, sampai kita nanti mati, tubuh kita mati. Jadi semua dosa kita itu sudah diampuni, dibayar lunas pakai darah dan airnya Yesus di atas kayu salib. Jadi kita benar-benar bebas dari dosa, dari kutuk. Makanya ketika Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus, itu memalingkan kemana? Bapa memalingkan wajahnya ke kita, ke manusia, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Karena kemarahan Bapa akibat ketidaktaatan manusia, Adam dan Hawa, itu sudah dilimpahkan kepada Yesus di atas kayu salib. Makanya Yesus bilang, Bapa, kenapa engkau memalingkan wajahmu dari aku? Karena Bapa tidak bisa memandang dosa. Bapa tidak bisa memandang kutuk. Makanya dosa dan kutuk sudah pindah ke Yesus, makanya Bapa memandang wajahnya ke kita. Ke kita. Itu poinnya. Itu poinnya yang Roh Kudus ajarin. Bagaimana cara kita bebas dari kutuk generasi, dari segala kutuk? Percaya dan confess bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Yesuslah yang menebus dosa kita di atas kayu salib. Dan dia sudah bangkit. Dia mati dan sudah bangkit dengan penuh kemenangan. Itulah kemenangan kita. Kemenangan ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Makanya firman Tuhan mengajarkan di Hosea 4 ayat 6. Berbunyi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau berdasarkan King James Version, ini jelas ya. Dibilang King James Version, my people are destroyed for lack of knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Jadi pada prinsipnya adalah apa yang kamu ketahui mengaktifasi apa yang kamu terima. Jadi kalau kamu sudah mengetahui, maka itu kamu akan mengaktifasi berkat yang sudah kamu terima. Karena Allah Bapa itu selalu memberkati kita. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi buat kehidupan kita. Nah, bagaimana cara memanifestasi berkat itu? Kita harus mengetahui. Makanya firman Tuhan juga bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu maksudnya. Nah, kembali lagi ke Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi jelas ya, ayat ini menjelaskan tentang kutuk, dan Roh Kudus juga udah ajarin gimana caranya supaya lepas dari kutuk. Semoga video ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Doain terus supaya aku bisa terus bikin video. Karena ini penuh perjuangan, guys. Dan aku nggak tahu nih kalau pengajaran ini bisa aku translate nggak ke bahasa Inggris, karena vocabulary-nya terbatas, grammarnya juga terbatas. Aku punya broken English.
cuman kasih karunia Tuhan yang bisa bikin aku memproduksi video. Sampai jumpa lagi ya guys. Doain aku terus. Terima kasih untuk mendengarkan videoku. Bye bye. God bless you.